Salam semesta, hidup itu jalani saja. Menjadi pribadi penuh arti lewat kisah para nabi, bertanggung jawab atas Islam dan pemakmuran bumi. Dari perpustakaan S16 Widasari Indramayu, kawan, renungkanlah kelalaianmu saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku menjadikan khalifah di bumi, dan engkau bertanggung jawab atas agama ini hingga hari kiamat." Karena kedua tugas inilah engkau diciptakan, ya, memakmurkan bumi dan menyebarkan agama. Di manakah posisi kita terhadap tanggung jawab itu? Jangan berkata, "Aku tidak memiliki ilmu." Abu Bakar As-Siddiq ketika diberitakan termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga, apakah ia memiliki pengetahuan? Ia memiliki gairah, semangat, dan kecintaan terhadap Islam. Ia memiliki rasa tanggung jawab atas agama ini. Ini adalah penghormatan sebelum beban. Yang ingin kami katakan adalah bahwa umat Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab atas Islam dan atas bumi. Kawan, kita bertanggung jawab atas agama ini. Kita hanya memiliki seorang nabi. Mengapa? Sebab kitalah yang bertanggung jawab sepeninggalannya. Ini adalah tugasku, tugasmu, dan tugas segenap umat. Mudah-mudahan engkau mendengar dan memahami hal ini. Tahukah engkau makna firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, "Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kalian menyuruh kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, itu lebih baik untuk kalian." Perhatikanlah bagaimana Allah menetapkan untuk kita perbuatan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran sebelum beriman kepadanya. Mengapa? Itu karena ketika engkau menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, imanmu bertambah. Setiap kali kau lakukan perbaikan, imanmu meningkat. Namun ketika engkau hanya berpangku tangan dan berujar, "Kalau imanku sudah sempurna, aku akan melakukan perbaikan dan memakmurkan bumi," engkau akan mati dan imanmu tidak akan sempurna. Atau bila suatu saat engkau datang seraya berkata, "Sekarang imanku sudah sempurna," ketika itu engkau terkena penyakit sombong dan tidak akan mampu memikul tugas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia." Ketika setan melalaikan kita dari tugas ini, kita menjadi kehilangan arah dan bumi pun menjadi rusak. Engkau bertanggung jawab di sekolah, di kampus, dan di rumahmu. Dan engkau bertanggung jawab atas semua manusia, para kerabat, tetangga, dan teman-temanmu. Kawan, kisah Nabi Nuh ini mendorong kita untuk mengajak manusia menuju Allah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat." Pada setiap penutup khotbah, beliau selalu berkata, "Hendaklah kalian yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Beliau pun bersabda, "Semoga Allah menerangi wajah orang yang mendengar, lalu meresapi dan menyampaikannya sebagaimana didengarnya." Buatlah semua orang mencintai agamamu. Jangan berkata, "Aku tidak pandai bicara," atau "Aku malu." Berikanlah mereka kaset atau CD, atau lakukan apa saja. Engkau tidak punya alasan, betapapun engkau berusaha membela diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai Muhammad, ini adalah jalanku, dan aku menyeru kepada Allah berdasarkan hujah yang jelas, aku dan orang-orang yang mengikutiku." Apakah engkau termasuk orang yang mengikutinya atau tidak? Sudah mengerti kenapa tidak diangkat lagi nabi yang baru sesudah Nabi Muhammad? Sebab engkaulah yang mengemban tugas peninggalannya.
Ibnu Al-Qayyim mengungkapkan sebuah pernyataan indah tentang hal ini. Ketahuilah, dakwah menuju Allah dan perbaikan di bumi adalah bentuk ibadah tertinggi. Sebab itu adalah kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sekian, hidup itu jalan. Salam.